Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Kali ini akan kita bicarakan mengenai sifat-sifat dari notasi sigma, notasi penjumlahan. Ini adalah materi kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu agar saya lebih semangat untuk membuat materi-materi tentang pelajaran matematika ini di channel Berbagi Matematika. Oke, kita langsung mulai saja sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, sigma P. Sigma P dari P sama dengan 1 sampai N, itu artinya 1 tambah 2 tambah 3 sampai dan seterusnya sampai N. Jadi ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Kemudian kalau sigma I dari I sama dengan 1 sampai N juga sama dengan 1 tambah 2 dan seterusnya ditambah N. Itu artinya apa? Itu artinya adalah bahwa sigma P dari P sama dengan 1 sampai N itu sama dengan sigma I dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan bingung kalau variabelnya beda, ya. Sifat yang berikutnya adalah jika sigma dari A kali P dari P sama dengan 1 sama dengan sampai N adalah A kali 1 tambah A kali 2 kali A kali 3 dan seterusnya sampai A kali N. Atau bisa diubah menjadi A kali sigma P dari P sama dengan 1 sampai N. Oke, ini sifat yang berikutnya. Gampangnya ini bisa dikeluarkan kalau ini ada konstanta. Sifat yang berikutnya adalah jika sigma P sama dengan M sampai N dari P, ya, maka ini sama dengan M tambah M tambah 1 tambah M tambah 2 dan yang terakhir adalah sampai dengan N, ya. Kemudian kalau sigma dari P sama dengan M tambah K, ini M tambah N tadi, ya, sampai dengan N tambah K, ini berarti sama dengan M tambah K kurang K tambah M tambah K tambah 1 kurang K tambah M tambah K tambah 2 kurang K tambah dan seterusnya tambah N tambah K kurang K. Kalau kita lihat K kurang K itu 0, ya, di sini. Sehingga berubah menjadi di sini kalau ini kita lihat ini N, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita lihat berarti M tambah 1, M tambah 1 tambah M tambah 2 dan seterusnya tambah M. Ini artinya yang ini sama dengan yang ini. Ya, gitu, ya. Nah, kesimpulan kita adalah bahwa sigma dari P sama dengan sigma dari P dengan P sama dengan M sampai N sama dengan sigma dari P kurang K dengan P sama dengan M tambah K sampai N tambah K. Nah, itu dia, ya, sifatnya. Gampangnya adalah kalau ini ditambah maka ini akan dikurang. Kalau ada nanti ini kurang, ini jadi ditambah. Ya, kalau ini kurang otomatis ini kurang. Ini jadi tambah, gitu loh. Jadi terjadi sebaliknya. Nah, selanjutnya kalau sigma dari K, P sama dengan 1 sampai N, itu artinya K tambah K tambah K. Sampai dengan ini artinya batas-batasnya ini nggak ngaruh, ya, karena ini adalah K konstan. Berarti itu sama dengan gampangnya adalah N kali K. Nah, itu yang kita harus ingat. Kemudian kalau dia berindeks sigma dari AI tambah BI dari I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari AI tambah sigma dari BI I sama dengan 1 sampai N. Artinya apa? Artinya
Kalau yang di sebelah kiri diketahui bisa diubah menjadi sebelah kanan, atau kalau sebelah kanan diketahui bisa kita ubah menjadi ke sebelah kiri. Tergantung kepada kebutuhan. Kalau sigma dari AI kurang BI dengan I sama dengan 1 sampai N bisa kita ubah menjadi sigma dari AI I sama dengan 1 sampai N kurang sigma dari BI dari I sama dengan 1 sampai N. Artinya apa? Artinya yang di kiri bisa dipisah-pisah menjadi sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan bisa disatukan menjadi seperti yang sebelah kiri. Tergantung kepada kebutuhan untuk mengerjakan persoalan. Nah, bagi Anda sebelum kita mulai untuk latihan soalnya yang mau pelayanan secara khusus, apakah Anda ingin mendapatkan video khusus atau TBK SBMPTN atau TPS kuantitatif atau PKN STAN, atau mungkin Anda menginginkan Olimpiade Matematika, silakan ditekan tombol gabung. Di channel Berbagi Matematika ini sudah ada tombol gabung dan pilih keinginanmu ya dan kebutuhanmu. Kita akan lanjutkan dengan soal latihannya dulu. Kalau sigma dari I sama dengan 1 sampai 5, ini bisa kita cari. Kalau sigma itu artinya tadi tambah, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan, kalau ini kita jumlahkan, ini caranya begini, ini 2 tambah 3, 5 tambah 5, 10, 4 tambah 1, 5 berarti hasilnya 15. Kita buat contohnya lagi, kalau sigma dari I sama dengan 1 sampai 7 dari minus 5I tambah 6. Jadi ganti I ini mulai dari 1 sampai 7, seperti ini ya. Ganti I-nya itu diganti dari 1 sampai 7, diganti dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu kita proses ya, kita kalikan, baru dijumlahkan, maka kita dapat hasilnya adalah minus 98. Kita lanjutkan lagi, kalau sigma dari PI sama dengan 1 sampai 30 sama dengan 15, yang ditanyakan adalah sigma 3 kurang PI dari I sama dengan 1 sampai 30 ya, ini sampai 30 tadi. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi berarti ini bisa kita ubah menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai 30 dari 3 kurang sigma dari PI dari I sama dengan 1 sampai 30. Nah, yang ini tadi sudah diketahui. Yang ini tadi rumusnya sudah ada. Nah, kita tinggal masukkan aja, berarti ini sama dengan 30 kali 3 kurang, kalau ini tadi sudah diketahui sama dengan 15. Berarti 30 kali 3 kurang 15. Itu berarti 90 kurang 15 sama dengan 75. Itu dia. Oke, kita lanjutkan sigma dari 3R kuadrat dari R sama dengan 1 sampai 5 tambah sigma dari R sama dengan 1 sampai 5 dari 4R kuadrat tambah 2. Nah, ini supaya lebih mudah kita satukan aja dulu karena batas-batasnya ini kan sama. Nah, maka sigma dari R sama dengan 1 sampai 5 dari 3R kuadrat tambah sigma dari 4R kuadrat tambah 2 dengan R sama dengan 1 sampai 5 bisa kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Jadi kita dapat dari 3R kuadrat tambah 4R kuadrat sama dengan 7R kuadrat. Gitu ya. Kita tinggal ganti ini R-nya dengan 1 sampai 5. Ya. Berarti kalau kita masukkan, kalau R-nya sama dengan 1 sampai 5, berarti R-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita olah. Kalau kita olah, maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah 395. Nah, begitu sifat-sifat dari notasi sigma yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Kita akan bahas lagi selanjutnya sifat-sifat yang lain pada pertemuan berikutnya.
Itu aja, jangan lupa tonton video saya yang lain tentang matematika di channel Berbagi Matematika. Dan bagi yang membutuhkan gabung, silakan gabung dengan channel Berbagi Matematika. Saya tunggu di sana. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.